Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa konstruksi kapal 1. Di pertemuan kali ini Bu In akan menjelaskan tentang sistem konstruksi kapal. Jadi sistem konstruksi kapal itu kita mengenal 3 macam sistem konstruksi. 3 macam sistem konstruksi. Yaitu melintang, memanjang, dan yang ketiga adalah campuran. Oke, kapankah kita menggunakan memanjang, kapankah kita menggunakan melintang, dan kapankah kita menggunakan campuran, itu ditentukan dari dimensi kapal yang kita rancang. Tapi berkaitan dengan bagian panjang kapal ini juga berlaku terkait sistem konstruksi ini. Jadi pada area after, jadi ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, di sini adalah area after. Area after. Kemudian area after itu dari AP hingga sekat kamar mesin. Ini area after. Kemudian ini area middle. Mohon maaf. Ini adalah area middle. Dan ini yang sisanya adalah area 4. Area middle. Dari 3 area yang kita buat inisial AMF, ini berlaku terkait sistem konstruksi ini. Jadi pada area after atau buritan dan area 4 atau haluan, ini harus menggunakan konstruksi melintang. Ini harus ya, konstruksi melintang. Berapakah ini area dari AP hingga sekat kamar mesin? Itu diperkirakan antara X-nya ini hingga kurang dari 0,25. Kemudian di sini adalah X-nya lebih dari 0,75. Jadi pada area buritan dan pada area haluan itu harus menggunakan konstruksi melintang. Itu wajib. Dan kalau menggunakan pada bagian bottomnya harus menggunakan single bottom. Ini adalah untuk kapal-kapal yang kelas ya, tidak berlaku untuk kapal-kapal yang ya, maksudnya itu berlaku hanya yang Bu In jelaskan ini berlaku untuk kapal-kapal kelas. Terkait non kelas, Bu In akan bikin apa ini akan terangkan di kelas terkait untuk kapal-kapal non kelas. Sedangkan di sini yang Bu In bahas adalah kapal kelas. Sedangkan pada area middle ini kita bisa menggunakan melintang, memanjang maupun campuran ditentukan dari dimensi kapalnya. Jadi kalau pada melintang umumnya itu digunakan untuk kapal kurang dari 90 meter. Pada memanjang ini umumnya ya, tapi tidak berlaku sebagai aturan, tapi pada umumnya. Untuk memanjang itu antara 90 hingga 120 meter dan untuk campuran digunakan pada ukuran dimensi kapal lebih dari 120 meter. Ini pada umumnya dan tidak berlaku baku karena nanti kalian akan temukan beberapa contoh-contoh kapal yang kenapa itu apa ini lebih dari 120 tetap menggunakan melintang itu tergantung dari kapal itu akan berlayar di mana. Jadi ditentukan dari kondisi perairannya.
kita tampilkan untuk pembagiannya dari slide ya. Seperti ini. Jadi pada area melintang, pada area buritan kita harus menggunakan konstruksinya melintang dan single bottom. Kemudian area haluan harus menggunakan melintang dan single bottom. Sedangkan pada area middle itu kita bisa menggunakan melintang, memanjang, campuran, single bottom maupun double bottom. Itu ditentukan dari dimensi kapalnya. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ketentuan ini juga berlaku terkait jarak gadingnya. Jadi pada area melintang, untuk jarak gading itu maksimum 600 mili. Ini maksimum ya. Sedangkan pada area haluan juga maksimum 600 mili. Sedangkan area middle itu ditentukan oleh, jadi jarak gading ditentukan oleh L per 500 tambah 0,48 di dalam satuan meter. Jadi untuk bagian middle harus menggunakan perhitungan, sedangkan bagian buritan dan bagian haluan harus menggunakan maksimum 600. Jadi kalian bebas menentukan berapa untuk jarak gading bagian haluan maupun buritan. Jadi bagian buritan haluan ditentukan berdasarkan pengaturan framenya saja. Asal tidak boleh lebih dari 600. Oke, kita tampilkan untuk contoh dari konstruksi melintang. Nah, ini adalah contoh dari konstruksi melintang. Jadi, konstruksi melintang itu pasti memiliki bagian dari bottomnya ya, dari bottomnya. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana dari konstruksi melintang. Jadi, memang ada banyak yang bagian bottomnya ini penampangnya itu melintang di bagian floornya maupun di bagian decknya itu penampangnya melintang. Jadi itu kita ada center girder, ada side girder. Ini kebetulan ditampilkan itu pada kondisi solid floor. Jadi ada, kalian sudah belajar terkait floor ya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari konstruksi melintang. Konstruksi melintang, coba perhatikan bagian lambungnya. Itu kita mengenal ada web frame, main frame. Jadi pada bagian deck kita mengenal terkait dengan deck beam atau strong beam dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk memanjang nanti UIN tampilkan untuk contoh dari memanjang. Jadi perhatikan bagian bawahnya maupun bagian decknya. Itu ada bagian dari penampang yang melintang dari searah lebar kapal. Bagian atas juga tampil. Kalian perhatikan pada bagian decknya itu ada profil yang melintang dari sisi kiri maupun ke kanan kapal. Sedangkan pada bagian lambungnya ada sisi tegaknya, yaitu kita mengenal main frame maupun web frame. Walaupun untuk penguatan memanjangnya itu kita mengenal ada pemasangan senta ya. Untuk terkait sentanya nanti kita bahas di materi berikutnya. Oke, kita tampilkan untuk gambar selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari konstruksi memanjang. Perhatikan perbedaan dengan yang tadi, dengan konstruksi melintang. Di mana di sini banyak profil yang kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil yang bagian bottom, di bagian deck, yang kecil-kecil itu adalah profil longitudinal. Jadi perhatikan bagian bottomnya. Itu ada bottom longitudinal, ada inner bottom longitudinal, ada side longitudinal, ada deck longitudinal. Ini contoh sederhana dari konstruksi memanjang. Ini pada bagian midship ya yang Bu In tampilkan, karena ini yang berlaku untuk karena kalau konstruksi melintang itu hanya berlaku untuk haluan dan buritan. Tapi kalau udah memanjang itu bisa hanya berlaku untuk area middle saja, tidak bisa diberlakukan untuk haluan maupun buritan. Kita tampilkan gambar selanjutnya. Sedangkan ini adalah
contoh sistem konstruksi campuran atau kombinasi ya. Jadi perhatikan bagian bottomnya. Jadi bagian bottomnya itu ada kecil-kecil yang tadi Bu In sebutkan sebelumnya ya, contoh di konstruksi memanjang, itu ada bottom longitudinal yang nempel profil di inner bottom itu ada inner bottom longitudinal. Perhatikan juga di decknya. Di decknya itu juga ada deck longitudinal. Sedangkan perhatikan di lambungnya. Lambungnya ini seperti yang dimiliki oleh konstruksi melintang. Jadi konstruksi kombinasi bukan berarti harus dicampur bottomnya, campur gabungan dari melintang memanjang, lambung campuran melintang memanjang, deck campuran memanjang melintang, tidak seperti itu. Tapi konstruksi kombinasi adalah pada bagian bottom dan decknya menggunakan sistem konstruksi memanjang, sedangkan lambungnya menggunakan sistem konstruksi melintang. Jadi ini seperti konstruksi memanjang, hanya mengganti bagian lambungnya dari side longitudinal menjadi main frame. Gitu ya. Jadi kalian pahami, kenali 3 bagian sistem konstruksi ini. Untuk lebih detail, Bu In akan jelaskan di kelas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak, berapa lama Pak?